Lagi ngapain sih? Udah mulai nih. Iya, bentar-bentar. Ini seru nih. Baca-baca berita tentang alga belum? Sekalian buat tugas prakaan nih. Alga Bloom. Apaan tuh? Kan, penasaran juga kan? Tenang, nanti bakal aku bocorin videonya. Aku mau nyapa teman-teman dulu nih. Halo teman-teman semua, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Anyway, aku habis baca berita menarik banget nih tentang alga bloom. Penasaran gak sih sebenarnya makhluk apa yang ada di balik alga bloom itu? Apa dampak besarnya buat lingkungan dan gimana terjadinya alga bloom itu? Penasaran banget nih kayaknya kameramen. Nah, kebetulan banget. Kemarin, aku dan teman-temanku dari kelompok 2 pagi habis mengamati fenomena alga bloom di sekitaran UI loh. Selain kita menjadikan alga bloom ini sebagai objek untuk proyek video Praklinik 2020, kita juga menyajikannya untuk teman-teman di rumah. Mau tahu kegiatan kita selama mengamati? Tonton aja yuk langsung videonya. Happy watching all dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kalian pernah kan lihat ini? Sebenarnya secara tidak langsung kita sudah dapat membayangkan wujudnya yang tampak seperti lendir berwarna hijau yang mengapung pada kolam, danau, sungai, dan juga laut. Nah, warna hijau yang kita lihat pada permukaan air tersebut sebenarnya adalah makhluk hidup. Makhluk hidup tersebut adalah cyanobacteria yang merupakan organisme mikroskopis terdiri atas single cell dan dapat melakukan fotosintesis dan ditemukan di perairan. Tidak semua cyanobacteria ini berbahaya loh. Namun kita perlu waspada karena ada beberapa cyanobacteria yang dapat menghasilkan toksin yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit serius, bahkan kematian bagi hewan dan juga manusia. Nah, dalam kondisi tertentu, cyanobacteria ini dapat berkembang biak hingga masanya terlihat sangat banyak, disebut dengan alga blooms atau ledakan alga. Yang menyebabkan blooming tersebut adalah spesies-spesies dari cyanobacteria yang bersifat planktonik yang terjadi akibat eutrofikasi atau pengayaan nutrisi. Berikut ini merupakan penyebab dari toxic alga bloom. Toxic alga bloom dapat disebabkan karena kondisi lingkungan yang dipicu oleh perubahan iklim. Toxic alga bloom juga dapat disebabkan akibat campur tangan manusia loh. Pertama, siapkan alat-alat yang akan digunakan, yaitu mangkuk dan sumpit. Lalu, ada bahan-bahan yang digunakan, yaitu ada air, ada sunlight, deterjen, daun sawi yang direbus, dan oats. Yang pertama, masukkan oats ke dalam sunlight, lalu kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Aduk rata semuanya hingga tampilannya seperti ini. Lalu kita masukkan daun sawi yang sudah kita suwir-suwir, lalu kita aduk kembali hingga tampilannya berubah seperti ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah siapkan mangkuk yang sudah diberi air, lalu ambil bubuk deterjen, kemudian kita taruh sedikit demi sedikit ke dalam air. Deterjen berfungsi sebagai nutrisi yang akan digunakan untuk alga. Lalu kita siapkan alga yang sudah kita buat di tahap sebelumnya. Sedikit demi sedikit kita letakkan ke atas permukaan air. Oats dan sawi memberikan efek penguat massa agar memberikan bentuk seperti alga. Sunlight akan menghasilkan busa yang akan memberikan efek lendir yang mengambang di permukaan air dan juga memberikan warna hijau bagi alga. Alga dapat hidup pada lingkungan yang kaya akan nutrien dan terdapat cahaya. Dalam keadaan normal, alga terlihat tidak memenuhi permukaan air. Namun, tahukah kalian mengenai kolam hijau? Yap, kolam hijau juga termaksud efek dari alga, namun memiliki massa yang sangat besar karena kandungan zat hara dan paparan sinar yang sangat tinggi. Nah, untuk penjelasan detail, mari kita lihat video selanjutnya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Hanum Puspita. Alga bloom itu bermacam-macam, ada yang berwarna hijau, merah, emas, hingga ungu. Nah, warna yang menentukan alga bloom ini tergantung oleh pigmen fotosintesis di dalam sel yang dimiliki organisme penyebab alga bloom. Alga bloom umumnya disebabkan oleh satu atau beberapa spesies yang mana sel-sel mikroskopisnya akan membentuk koloni atau rantai berfilamen. Dalam mengidentifikasi spesies alga bloom, tahapan yang pertama kita lakukan ialah mengkoleksi sampel air dari kolam alga bloom. Kemudian kita tempatkan di wadah. Di tahap ini dilakukan pelabelan sampel dengan mencatat informasi penting seperti nama kolektor, tanggal, lokasi, dan lainnya. Kemudian kita tempatkan setetes air atau spesimen pada slide mikroskop. Kemudian kita tutup dengan kaca penutup dan lihat di bawah mikroskop. Amati dan identifikasi alga menggunakan perbesaran 40/100. Dalam satu kolam alga bloom dapat ditemukan beberapa koloni yang masing-masing memiliki bentuk yang unik. Genus Cyanobacteria yang umum ditemukan antara lain yaitu Microcystis. Koloninya tersusun dari banyak individu sel yang tersuspensi di dalam mukus dan memiliki bentuk seperti bola. Yang kedua ada Dolichospermum. Koloni ini berbentuk spiral dan terdapat sel yang terspesialisasi yang disebut heterosit. Heterosit memiliki fungsi untuk menyerap nitrogen. Penanggulangan dan pencegahan blooming algae. Sebelum saya menjabarkan apa-apa saja yang bisa dilakukan, saya ingin menginformasikan bahwa ada baiknya untuk tidak secara langsung memusnahkan atau menghapuskan alga dari sumber air terbuka seperti sungai atau danau. Karena menurut jurnal New England Interstate Water Pollution Control Commission pada tahun 2015, dikatakan bahwa penggunaan bahan kimia guna menghapuskan atau memusnahkan alga dari sumber air hanya akan memberikan kerugian. Contohnya, akan ada kandungan kimia yang akan membahayakan spesies non-target pada sumber air tersebut. Maka dari itu, saya merekomendasikan untuk tidak memusnahkan, melainkan mengontrol jumlah alga pada sumber air tersebut. Cara paling efektif adalah dengan mengontrol nutrisi yang masuk ke dalam sumber air. Berikut ada tips-tips yang bisa saya beri. Yang pertama, buanglah sampah organik dengan benar. Jangan membuang sampah-sampah seperti daun, rumput, maupun bahan sisa makanan ke dalam air atau di daerah sekitarnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terakumulasi sampah-sampah dan membusuk di badan air. Ketika bahan organik terurai dalam air, akan mengakibatkan pelepasan nutrisi sehingga memicu pertumbuhan alga pada sumber air tersebut. Yang kedua, kurangi penggunaan benda berbahan fosfat. Contoh bahan rumah tangga yang mengandung fosfat adalah deterjen dan sabun. Ketika limbah deterjen dan sabun dibuang dan mengalir ke sungai atau danau, kandungan fosfat di dalam limbah tersebut akan menjadi nutrisi bagi alga-alga pada sungai atau danau tersebut. Maka dari itu, cobalah untuk mengurangi penggunaan benda berbahan fosfat. Gunakanlah deterjen atau sabun bebas fosfat. Yang ketiga adalah gunakan aerator. Halo, perkenalkan saya Ahmad Eka Satria, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan dari peristiwa algal bloom. Baik, kita akan mulai dari dampak positifnya terlebih dahulu. Kita tahu bahwa alga ini merupakan organisme fotosintetik yang merupakan penyumbang gas oksigen di atmosfer dengan porsi yang cukup fantastis. Nah, ini berhubungan dengan dampak positif yang akan kita bahas. Jadi, peristiwa algal bloom ini dapat secara signifikan meningkatkan kualitas udara di daerah sekitar sistem perairan yang terdampak algal bloom. Mengapa? Karena algal bloom ini meningkatkan aktivitas fotosintesis yang secara signifikan menurunkan kadar gas karbon dioksida dan juga meningkatkan kadar gas oksigen di atmosfer sehingga kualitas udara akan meningkat. Dan ini akan sangat bermanfaat bagi organisme di sekitar daerah terdampak. Namun, di balik sisi positifnya terdapat dampak negatif yang akan sangat merugikan. Ya, pertama-tama, algal bloom ini dengan biomasa yang sangat masif dan juga dengan formasi yang menutupi permukaan air laut, algal bloom akan mampu untuk mencegah sinar matahari menembus sistem perairan yang sangat krusial dibutuhkan bagi tanaman-tanaman akuatik yang tinggal dalam sistem perairan tersebut. Dan kemudian
Alga, seperti organisme lain, juga membutuhkan oksigen untuk berespirasi, yang kemudian dengan jumlah yang sangat banyak akan menurunkan kadar oksigen terlarut dalam air yang akan sangat berdampak negatif bagi kehidupan di sistem perairan tersebut karena kadar oksigen yang rendah. Satu lagi dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya peristiwa algal bloom ini adalah jika peristiwa algal bloom ini terjadi akibat dari peledakan populasi jenis alga yang beracun, ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan organisme yang tinggal di sistem perairan terdampak algal bloom karena diketahui bahwa toksin yang dihasilkan oleh algal bloom, contohnya adalah cyanobacteria, ini akan sangat mematikan bagi kehidupan akuatik di sistem perairan tersebut. Ya, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, tadi itu adalah video yang telah kami buat dalam rangka merampungkan tugas praktikum keanekaragaman mikroorganisme 2020 dan juga dengan harapan bahwa video yang telah kami buat ini dapat menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi teman-teman dan Ibu Bapak sekalian. Jadi, kalau boleh kita rangkum, dari penjelasan teman-teman saya tadi, kita tahu bahwa algal bloom merupakan suatu fenomena peledakan populasi suatu jenis alga di suatu sistem perairan. Nah, penyebabnya ada berbagai banyak faktor. Salah satunya adalah karena proses eutrofikasi, yaitu kalau bisa kita bilang adalah suatu proses ketersediaan nutrisi yang berlebihan di suatu sistem air yang kemudian akan menyebabkan suatu peledakan populasi terutama alga di sistem perairan tersebut. Nah, ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari algal bloom ini. Namun lebih banyak negatifnya ya. Nah, dampak positifnya ini adalah peristiwa algal bloom dapat secara signifikan meningkatkan kualitas udara di sekitar sistem perairan yang terdampak algal bloom. Namun ada dampak negatif yang sangat merugikan. Salah satunya adalah karena biomasa yang sangat masif dan juga formasi yang menutupi permukaan air ini akan menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman akuatik untuk berfotosintesis. Juga alga ini merupakan organisme yang membutuhkan oksigen untuk berespirasi, dan karena jumlahnya yang amat sangat banyak dengan populasinya, ini akan sangat menurunkan kadar oksigen yang terlarut dalam sistem perairan tersebut dan akan sangat merugikan. Kemudian juga alga dapat menghasilkan toksin yang sangat mematikan bagi organisme yang tinggal dalam sistem perairan tersebut. Adapun salah satu pencegahan fenomena alga bloom yang paling efektif adalah dengan tidak membuang limbah organik sembarangan di suatu badan air. Nah, itu akan sangat berpengaruh. Kemudian, ini adalah penghujung dari video ini. Pesan dari kami adalah untuk selalu menjaga lingkungan sekitar, berpikir sebelum bertindak, dan senantiasa menjaga keseimbangan alam. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.